Minggu pagi, banjir setinggi 2 meter yang melanda permukiman RW 7 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan sejak Jumat malam lalu mulai surut dan menyisakan lumpur. Warga yang berada di 5 lokasi pengungsian kembali ke rumah untuk menyingkirkan lumpur pekat yang tersisa di rumah masing-masing. Ini malamnya udah surut, cuman saya nggak kuat lah bersihinnya, lagi nggak ada air. Malam iya, ini kan sandalnya kerendam. Sementara itu, Jalan Kapten Tendian Jakarta Selatan kini sudah bisa dilewati kendaraan dari kedua arah setelah pada Sabtu kemarin banjir memutus jalan. Minggu siang, pemadam kebakaran dibantu petugas PPSU terus bekerja menyingkirkan lumpur yang terbawa banjir. Proses pembersihan jalan ini berimbas terjadinya kemacetan parah. Di Jakarta Utara, banjir setinggi 50 hingga 80 cm yang Sabtu kemarin merendam wilayah Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan perlahan mulai surut. Minggu siang ketinggian air mencapai 30 cm. Selain luapan Kaliangke, banjir yang melanda kawasan ini juga terjadi karena air pasang laut, air meluap, dan celah tanggul yang bocor. Banjir yang melanda sejak Jumat lalu hingga Sabtu kemarin membuat aktivitas di sebagian wilayah ibu kota lumpuh. Sabtu siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir di ibu kota terjadi akibat tingginya curah hujan. Ditambah drainase di Jakarta tidak mampu menampung limpahan air hujan. Kemudian di Jakarta cukup banyak hujan lebat yang di atas 100 mm per hari. Kapasitas sistem drainase di Jakarta itu berkisar antara 50 sampai 100. Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, maka pasti terjadi genangan. Karena memang kapasitasnya terbatas sampai 100. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi dampak banjir ketika musim hujan datang. Mulai pengurukan sampah dan penampungan air hujan, perbaikan drainase, hingga revitalisasi pompa air. Bahkan, tidak kurang dari 5 triliun rupiah selama 2021 sampai 2022 dianggarkan untuk penanganan banjir ibu kota. Dana ini dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur penanggulangan banjir seperti pembebasan lahan dan pembuatan embung serta drainase. Lalu, mengapa ibu kota masih saja kebanjiran? Dalam program CNN Indonesia Newscast Sabtu malam, pakar tata kelola air dari Universitas Indonesia Firdaus Ali menyebut strategi Pemprov DKI Jakarta hanya bisa dilakukan bila musim hujan belum tiba. Dalam keadaan hujan sudah berhari-hari, muka air tanah kita naik, saturasi tanah sudah tinggi, yang namanya biopori, namanya sumur resapan tidak akan efektif. Tugasnya pemerintah DKI Jakarta itu memang membebaskan lahan untuk normalisasi, tetapi tahun 2017 tidak terjadi apa-apa, 2018 juga tidak terjadi apa-apa, 2019 juga tidak terjadi apa-apa, tahun 2020 juga tidak terjadi apa-apa, baru tahun 2021 itu setelah kami mencoba memaksakan dalam tanda kutip bahwa tidak ada pilihan kecuali dalam normalisasi baru dianggarkan sekarang. Apalagi BMKG sudah memprediksi hujan dengan intensitas tinggi akan terus mengguyur wilayah Jakarta hingga 3 hari mendatang. Memang hujannya ini di atas Jakarta. Nah, periode puncak musim hujan itu sendiri masih berlangsung sampai dengan akhir Februari nanti. Jadi sampai dengan akhir Februari kita masih perlu mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dikutip dari Kompas.com, ahli hidrologi Universitas Gadjah Mada Pramono Hadi menyatakan, mitigasi banjir di ibu kota harus dilakukan secara paralel, mulai dari koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintahan pusat hingga edukasi kepada warga, seiring menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tim Liputan CNN Indonesia.